Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmiatun dari PIAUD 4 Stainu Temanggung akan menjelaskan sedikit tentang 12 pesan dasar gizi seimbang bagi anak dan orang dewasa. Definisi dari gizi seimbang adalah susunan makanan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Kita harus memperhatikan 12 pesan dasar gizi seimbang, di antaranya yaitu 1. Makanlah aneka ragam makanan. Tidak satu pun jenis makanan yang mengandung semua zat yang mampu membuat orang hidup sehat, tumbuh kembang, dan produktif. Oleh karena itu, untuk mencapai asupan gizi yang seimbang dan lengkap, perlu mengkonsumsi aneka ragam jenis bahan makanan karena tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua zat. Yang kedua adalah, makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Setiap orang dianjurkan makan makanan yang cukup mengandung energi agar dapat hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti belajar, bekerja, berolahraga, dan kegiatan yang lain. Kebutuhan energi dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi makanan sumber yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga yaitu, makanlah makanan yang mengandung sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Ada dua kelompok karbohidrat, yaitu karbohidrat kompleks yang berasal dari beras, jagung, gandum, singkong, kentang, ubi jalar, dan karbohidrat sederhana yang berasal dari gula. Proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat kompleks di dalam tubuh berlangsung lebih lama daripada karbohidrat sederhana, sehingga dengan mengkonsumsi karbohidrat kompleks, orang tidak cepat merasa lapar, sedangkan karbohidrat sederhana atau gula langsung digunakan tubuh sebagai energi, sehingga orang cepat merasa lapar. Yang keempat yaitu pembatasan konsumsi lemak dan minyak. Lemak dan minyak dalam makanan berguna untuk membantu penyerapan vitamin A, D, E, K, dan menambah lezatnya hidangan. Tetapi mengkonsumsi lemak hanya 10% dari kebutuhan energi. Lemak dibagi menjadi dua, yaitu lemak tak jenuh yang mudah dicerna dan lemak jenuh yang sulit dicerna. Makanan lemak tak jenuh berasal dari makanan nabati, kecuali minyak kelapa. Kalau lemak jenuh berasal dari hewani. Untuk yang kelima yaitu gunakan garam berzodium. Garam berzodium ini telah diperkaya dengan KiO3 atau kalium iodat sebanyak 30-80 ppm. Kekurangan yodium dapat menyebabkan penyakit gondok dan menurunkan kecerdasan seseorang. Yang keenam yaitu makanlah makanan yang mengandung sumber zat besi. Sumber zat besi adalah bahan makanan hewani, kacang-kacangan, dan sayuran yang berwarna hijau. Jika kekurangan zat besi bisa mengakibatkan penyakit anemia. Untuk yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, berikanlah ASI pada bayi sampai umur 6 bulan dan memberikan makanan tambahan ASI sesudahnya. ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi karena memiliki kelebihan 3 aspek, yaitu aspek gizi, aspek kekebalan, dan aspek kejiwaan. Setelah 6 bulan, diberikan makanan tambahan pendamping ASI. Selama 6 bulan ini, karena aspek kejiwaan berupa jalanan kasih yang penting untuk perkembangan mental dan kecerdasan anak. Dan makanan tambahan bisa diberikan berupa buah dan makanan yang halus dan lembut. Yang kedelapan yaitu, minumlah air yang bersih, yang aman, dan cukup. Air minum harus bersih dan bebas dari kuman. Sehari, orang dewasa mengkonsumsi 2 liter air atau setara dengan 8 gelas air. Hal ini bisa mencegah dehidrasi dan menurunkan risiko penyakit batu ginjal. Air minum harus dididihkan terlebih dahulu. Fungsi air dalam tubuh adalah untuk melancarkan transportasi zat gizi dalam tubuh, mengatur keseimbangan cairan dan garam mineral dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, dan melancarkan dalam proses buang air besar dan air kecil.
Yang selanjutnya yaitu yang kesembilan, aktivitas fisik secara teratur. Lakukanlah aktivitas fisik bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran, mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan fungsi jantung, paru, otot, dan dapat memperlambat proses penuaan. Yang kesepuluh yaitu, hindarilah minuman yang beralkohol. Kebiasaan minum minuman beralkohol ini dapat mengakibatkan terlambatnya proses penyerapan zat gizi, hilangnya zat-zat gizi yang penting, kurang gizi, penyakit gangguan hati, dan kerusakan saraf otak dan jaringan. Yang selanjutnya yaitu yang 11. Makanlah yang aman bagi kesehatan. Makanan yang aman adalah makanan yang bebas dari kuman dan bahan kimia berbahaya, serta tidak bertentangan dengan keyakinan atau makanan yang halal. Yang terakhir yaitu, bacalah label pada makanan yang dikemas. Label pada makanan yang harus diperhatikan adalah keterangan tentang isi, jenis, ukuran bahan yang digunakan, susunan zat gizi, dan tanggal kadaluarsa. Semua keterangan yang dirinci pada label makanan yang dikemas sangat membantu konsumen pada saat memilih dan menggunakan makanan tersebut sesuai kebutuhan gizi dan kesehatan konsumen. Demikian 12 pesan dasar gizi seimbang yang bisa sebagai acuan kita dalam menjalani kehidupan yang sehat. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.